sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya dan nikmat-Nya
yang senantiasa Allah berikan tanpa putus, dan kita pun disadari ataupun tidak disadari kita telah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sepatutnya untuk kita semuanya agar selalu mendekatkan diri, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencukupi kebutuhan semua makhluknya, khususnya kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah al-lafahu, yang ditulis 10 kiat tentang istiqamah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para ulama kita yang kita telah sampai pada Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10, di mana beliau menjelaskan pada kaidah ini anna tashabbuha bil kuffar min a'zamil junuhi 'anil istiqamah. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir, di antara perusak yang paling besar istiqamah. Di antara perusak yang paling besar dari istiqamah. Setelah beliau menjelaskan pada kaidah-kaidah yang sebelumnya, kiat-kiat yang menjadi pendorong, penguat, dan yang menjadi asal mula atau pokoknya, dan terakhir di kaidah yang ke-9 beliau menjelaskan tentang penghalang-penghalang istiqamah. Jadi yang menghalangi istiqamah ada 2 perkara, yaitu asyubuhat dan asyahawat. Semua bentuk penyimpangan dan kesesatan, dan juga semua bentuk syahwat, kecondongan terhadap kecintaan pada dunia dan isinya. Dan pada kaidah yang ke-10 ini beliau menjelaskan tentang perusak yang paling besar dari istiqamah adalah menyerupai orang-orang kafir. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka terlarang baginya, haram baginya mengikuti dan menyerupai orang-orang kafir. Karena siapa yang menyerupai orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir, akan bisa memalingkannya dari petunjuk istiqamah, akan bisa menjadikannya menyimpang dari petunjuk jalan istiqamah, dari mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabatnya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan dan menjelaskan, wa tashabbuhu bihim raji'un ila naw'aini minal fasadi, dan menyerupai orang-orang kafir itu berpulang kepada 2 perkara dari kerusakan. Raji'un ila naw'aini minal fasad, menyerupai orang-orang kafir itu mengantarkan kepada 2 kerusakan, atau berpulang kepada 2 kerusakan. Karena orang-orang kafir tidak lepas dari 2 perkara
yang menjadi sebab kerusakan mereka. Imma fasadul ilmi au fasadul amali. Yang pertama baik karena rusaknya ilmu mereka, dan yang kedua karena rusaknya amal mereka. Dan inilah kondisi orang-orang kafir, di mana mereka ilmu mereka rusak, sebagaimana amal mereka pun rusak. Wa ta'ammal hadzal ma'na fi qoulihi ta'ala, dan renungkanlah makna ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami jalan istiqamah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para nabi dan para rasul, jalannya orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Dan kita semua mengetahui bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari firman-Nya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, adalah bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Dan ini asal kerusakan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Adapun sekarang mereka menggabungkan antara dua kerusakan ini, kerusakan ilmu dan kerusakan amal, di mana fasadul Yahudi min jihatil amal, rusaknya orang-orang Yahudi dari sisi amal. Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak mengamalkan kebenaran yang mereka telah ketahui. Ini asalnya mereka. Walaupun sekarang mereka pun sebagiannya juga telah memalingkan atau menyesatkan ilmu yang menjadi kebenaran petunjuk kitab mereka. Wa fasadun nasara, dan rusaknya orang-orang Nasrani min jihatil ilm, dari sisi ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Maka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai dari orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang yang Allah sesatkan dari orang-orang Nasrani. Fal yahudu alimu wa lam ya'malu. Orang-orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mengamalkan kebenaran yang mereka telah ketahui. Wan nasara amilu bila ilmin. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Dan ini merupakan peringatan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah mereka, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beramal tanpa ilmu, dan sebagian yang lainnya
mereka mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkan ilmunya, dan tidak mengamalkan kebenaran ilmu yang mereka telah ketahui. Yang pertama, mereka mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannya. Dan yang kedua, mereka beramal tanpa ilmu. Tidak mengetahui kebenaran, namun mereka mengamalkan, namun mereka beramal. Maka ini peringatan bagi kaum muslimin. Siapapun di antara umat Islam yang mereka beramal tanpa ilmu, melakukan amal dan menganggap itu amal bagian dari agama Islam, namun tidak ada sumber rujukannya dari ilmu, dari kebenaran petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, maka ini peringatan, karena itu bukanlah amal yang dibenarkan. Begitu juga siapa yang mengetahui kebenaran petunjuk sunnah Rasulullah SAW namun tidak mengamalkannya, maka ini juga merupakan celaan dan peringatan bagi siapa saja yang mengaku umat Muhammad SAW namun dia tidak berusaha mengamalkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Fal fasadul ladzi yakunu fi hadzal babi, maka kerusakan yang terjadi pada pintu ini, yang ada pada pembahasan ini, ada pada pintu ini, imma bimusyabahatin lil yahudi, baik karena dia menyerupai, mengikuti orang-orang Yahudi, bi an yakuna indal insani ilmun la ya'malu bihi, di mana seorang manusia mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, namun dia tidak mengamalkannya. Maka siapa yang dia mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannya, maka dia telah masuk dalam pintu atau salah satu pintu yang menjadi sebab kerusakan. Maka dia telah masuk ke dalam salah satu pintu yang menjadi sebab kerusakan dirinya dan rusaknya agamanya. Au bimusyabahatin lin nasara, atau dengan menyerupai, mengikuti orang-orang Nasrani, bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin, dia beramal tanpa petunjuk ilmu dan pemahaman yang benar. Maka siapa yang dia bermodalkan amal, yang penting beramal tanpa dia memperhatikan sumber rujukannya yang benar, tanpa dia perhatikan petunjuk pemahamannya yang benar, maka dia telah memasuki salah satu pintu kerusakan di dalam agama Islam. Maka dia telah memasuki pintu yang menjadi sebab rusaknya agama, rusaknya jalan menuju istiqomah, jalan petunjuk istiqomah. Maka dia tidak akan pernah bisa menapaki petunjuk istiqomah di dalam ia beragama Islam, manakala dia memasuki salah satu dari dua pintu ini. Pintu yang pertama, dia mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannya, dan pintu yang kedua, dia beramal tanpa petunjuk ilmu dan pemahaman yang benar, maka dia telah menjerumuskan dirinya dalam sebab kerusakan yang terbesar di dalam ia beragama Islam, dalam dia menetapi petunjuk jalan istiqomah, di dalam ia menetapi petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat Rasulullah SAW dalam beragama Islam. Waqad samma Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kitabahu Iqtida'us-Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah
rahimahullah ta'ala telah memberikan nama untuk salah satu kitabnya dengan judul Iqtida'us Siratal Mustaqim, Iqtida'us Siratal Mustaqim, pemutus hukum jalan yang lurus, mukhalafata ashabil jahim, yang menyelisihi petunjuk jalan orang-orang yang menghuni neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir. Karena jalan yang lurus adalah jalan yang menyelisihi jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan akan, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa asyara fihi rahimahullahu ila ba'di umuri ahli kitab. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam rahimahullah, mengisyaratkan di dalamnya kepada beberapa perkara yang menjadi ciri khas ahlul kitab, allati ubtuliyat biha hadhil ummah, yang dimana umat ini juga diuji dengan apa yang menimpa ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim, Iqtida'us Siratal Mustaqim, karya Syekhul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menjelaskan tentang perkara yang menjadi ujian bagi umat ini, yang itu merupakan ujian yang telah menimpa umat terdahulu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan beliau mengisyaratkan ini di dalam kitabnya liyajtanibal muslimu al-inhirafa 'anis siratil mustaqim ila siratil maghdubi 'alaihim awid dhalin, supaya seorang muslim menjauhi penyimpangan, dari menyimpang dan menyelisihi jalan yang lurus, kepada jalan yang dimurkai atas mereka dan jalan orang-orang yang Allah sesatkan mereka. Jadi di dalam kitab beliau ini, beliau ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya jalan yang lurus adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengikutinya, menempuhnya. Dan peringatan bagi setiap kaum muslim dari menyimpang dari jalan yang lurus. Peringatan bagi kaum muslimin menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai dan Allah sesatkan mereka. Agar setiap muslim tidak menjerumuskan dirinya ke dalam jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai dan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan mereka. Wa awrada qaulallahi subhanahu wa ta'ala, dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitabi, ahlul kitab, orang-orang Yahudi, banyak dari mereka yang menginginkan, banyak dari mereka yang punya keinginan, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, bagaimana caranya mereka bisa menjadikan kalian murtad dari agama sesudah keimanan kalian, sesudah kalian menetapi keimanan kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim, yang itu merupakan hasad mereka yang ada dalam hati-hati mereka, min ba'di ma tabayyana lahum
al-haq. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, sesudah jelas bagi mereka kebenaran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, ingin mengabarkan kepada kita di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak ingin sama sekali bagi kita untuk menetapi keimanan, untuk menetapi jalan istiqomah, untuk menetapi petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka ingin kita murtad dari agama ini dengan menyelisihi agama Islam, dengan menyelisihi jalan yang lurus, dengan menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kemudian mengikuti mereka, mengikuti kekufuran. Inilah hasad yang ada dalam hati-hati mereka sesudah datangnya petunjuk, sesudah datangnya kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada mereka, di mana mereka hasad kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang beriman. Maka mereka berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya, apa saja mereka berusaha menempuh untuk bisa menyesatkan, bahkan menjadikan orang-orang Islam murtad dari agamanya, murtad dari petunjuk jalan yang lurus, murtad dari agama Islam, keluar dari mengikuti, menetapi petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Qala, beliau mengatakan, fadhammal yahudu atau fadhammal yahuda, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi ala ma hasadul mu'minin, atas hasad mereka kepada orang-orang yang beriman, alal huda wal ilm, yang dimana orang-orang mukmin mereka mendapatkan petunjuk dan ilmu dan pemahaman yang benar. Wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim binau'in minal hasadi liman hadahu Allahu bi'ilmin nafi'in aw amalin salih. Dan telah diberikan ujian, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada sebagian orang-orang yang menasabkan diri kepada ilmu, mengaku memiliki ilmu, dan juga yang lainnya dengan bentuk hasad. Binau'in minal hasadi, dengan salah satu bentuk hasad, liman hadahullahu bi'ilmin, kepada orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka petunjuk ilmu yang bermanfaat atau petunjuk amal soleh, hidayah untuk menetapi amal soleh. Wa huwa khuluqun madhmumun, sedangkan hasad kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat atau berupa amal soleh merupakan akhlak yang tercela, merupakan akhlak yang sangat tercela mutlakon, secara mutlak. Dan ini peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai ada dalam hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu agama ini, orang-orang yang mempelajari agama ini, ada hasad kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah berupa ilmu yang bermanfaat atau berupa amal saleh. Karena ini merupakan akhlak yang sangat tercela. Tercela secara mutlak dari semua sudut sisi pandangnya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Wa huwa fi hadzal mawdi' min akhlaqil maghdubi alaihim. Dan di tempat ini hasad merupakan salah satu akhlak dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Merupakan salah satu akhlak dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah murkai mereka. Maka siapa yang hasad kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah,
berupa ilmu yang bermanfaat atau berupa amal soleh, maka mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah murkai. Na'udzubillah. Wa akhadha yadhkuru rahimahullahu ta'ala amsilatan adidatan minal umuri allati hiya min a'malil yahudi au a'malin nasara. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh yang banyak sekali dari perkara-perkara yang merupakan bagian dari amal yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan juga amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang Nasrani. Wa qad yatashabbahu bihim fiha ba'dul muslimin, yang dimana sebagian kaum muslimin telah menyerupai mereka, telah mengikuti mereka. Dan ini peringatan untuk kita semuanya agar kita menjauhi dan menjauhkan diri kita untuk menyerupai dan mengikuti jalan-jalan amal-amal yang telah dikerjakan oleh orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam sunnahnya, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna aw la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai bahkan andai kata mereka masuk ke dalam lubang biawak, lubang dob, binatang dob yang ada di padang pasir, mereka biasa berlindung di lubang yang ada di tengah padang pasir. Hatta law dakhalu, sampai andai kata orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka melakukan perbuatan yaitu sampai masuk ke dalam lubang hewan tersebut, tabi'tumuhu, kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka. Menunjukkan pasti akan ada dari kaum muslimin yang akan mengikuti jalannya orang-orang kafir, yang menyerupai petunjuk jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini kaidah yang ke-10 dari apa yang beliau telah jelaskan dalam kitab kecil ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara perusak yang paling besar dari jalan istiqomah, dari siapa saja yang ingin menetapi petunjuk agama Islam dengan petunjuk yang benar, maka baginya wajib atasnya untuk menjauhi dan meninggalkan jalan-jalan yang menyerupai orang-orang kafir, mengikuti jalan-jalannya orang-orang kafir, baik dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga yang lainnya. Maka kita diperingatkan untuk menyerupai mereka. Kemudian beliau menutup kitabnya dengan mengatakan, akhtimu bi kalimatin jamilatin matinatin. Aku tutup kitab ini dengan ungkapan kata yang sangat indah dan yang sangat dalam dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islami Ibn Taimiyah rahimahullahu yaqulu, aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamah, kemuliaan yang paling besar. Siapa yang menginginkan kemuliaan? Kemuliaan banyak macamnya, banyak bentuknya. Namun
kemuliaan yang paling besar, kemuliaan yang paling tinggi adalah dengan luzumul istiqomah, menetapi jalan istiqomah, menetapi petunjuk jalan istiqomah. Yang dimaksud dengan al-istiqomah sebagaimana kaidah yang lalu yang beliau telah jelaskan adalah as-sadadu, yaitu dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah kemuliaan yang paling besar. Kemuliaan yang paling besar dalam agama Islam adalah ketika seseorang dimudahkan baginya untuk menetapi, mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mencukupkan diri dengannya, bukan dengan mengikuti jalan-jalan yang lainnya, bukan dengan mengikuti petunjuk sunnah-sunnah yang lainnya, yang itu tidak lain adalah akan menjadi sebab penghalang bagi dia dari jalan istiqamah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi kitabih, dan Syekhul Islam juga mengatakan dalam kitabnya Al-Furqanu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, perbedaan antara wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan. Wa innama ghayatul karamati luzumul istiqamah, puncaknya kemuliaan. Beliau katakan puncak dari istiqamah, puncak kemuliaan di dalam menetapi agama Islam, luzumul istiqamah, yaitu dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah yang harus dipahami, inilah yang harus mulai ditumbuhkan dan diyakini, sehingga dengan itu kita akan berusaha mempelajari petunjuk sunnah Rasulullah. Kita akan mengeluarkan seluruh usaha tenaga untuk mempelajari, mengenali, memahami petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan meraih kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah yang disebut dengan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulu Ibnul Qayyim naklan an ba'di ahli ilmi qala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dari apa yang beliau nukil dari sebagian ahli ilmi, beliau mengatakan kun sahibal istiqamah la talibal karamah. Jadilah engkau orang-orang yang senantiasa menetapi jalan istiqamah. Jadilah engkau orang-orang yang senantiasa menetapi petunjuk sunnah Rasulullah dan juga sunnah para sahabatnya. La talibal karamah, bukan orang-orang yang mencari kemuliaan, bukan hanya menjadi orang-orang yang senantiasa mencari kemuliaan, mencari kedudukan, pangkat, jabatan, bukan. Tapi jadilah engkau orang-orang yang senantiasa menetapi jalan istiqamah, yaitu dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Karena sesungguhnya jiwamu senantiasa mendorongmu untuk mencari kemuliaan. Wa rabbuka, sedangkan Rabbmu Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala yutalibuka bil istiqamah, menginginkan darimu untuk menetapi jalan istiqamah. Yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita bisa menetapi agama Islam dengan petunjuk istiqamah, dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam kita beragama Islam. Inilah yang Allah inginkan dari kita. Dan siapa yang menetapi petunjuk jalan istiqamah sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana petunjuk sunnah para sahabat Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan Allah berikan kemuliaan yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan janjikan kemuliaan yang paling agung di dunia dan juga di akhirat. Yang maknanya annal abda yanbaghi alaihi an yakuna dauman wa abadan. Sudah seharusnya bagi seorang hamba untuk senantiasa selalu bersungguh-sungguh, mujahidan li nafsihi, bersungguh-sungguh memacu kesungguhan pada dirinya fi an talzama siratallahil mustaqim, untuk menetapi jalan Allah yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa an tuhafidhu ala ta'atihi tabaraka wa ta'ala, dan seorang hamba senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wa an yujahida nafsahu ala dzalika, dan seorang hamba bersungguh-sungguh pada dirinya untuk perkara tersebut, liyanala a'zamal fauzi wa akbaril ghanimah, agar supaya dia bisa memperoleh dan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan yang paling besar dan ghanimah yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kemuliaan, Allah janjikan ghanimah, balasan yang besar bagi siapa saja yang menetapi petunjuk jalan istiqamah. Wa huwa qawlu rabbina azza wa jal, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang dengannya kami menghambakan diri dan memberikan ibadah kami hanya kepadanya, kemudian mereka istiqamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan bagi mereka para malaikatnya yang senantiasa membimbing mereka, mengarahkan mereka, mendoakan mereka, dan mengatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kamu merasa khawatir, merasa takut, wala tahzanu, jangan pula engkau merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka para malaikat mengatakan bahwasanya kalian telah dijanjikan berupa kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sesungguhnya yang kita telah usahakan saat kita masih di dunia. Inilah cita-cita tertinggi seorang muslim. Dia sukses di dunia dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah berikan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la. Ya Allah, anugerahkan kepada kami surga firdausmu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian Allah katakan, kami adalah penolong-penolong kalian, pembela-pembela kalian di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi kalian di dalamnya semua yang kalian inginkan, semua yang kalian cintai, yang dicintai oleh diri kalian, ada semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian semua yang dahulu kalian tinggalkan saat di dunia,
hanya untuk meraih keridhaan Allah, kecintaan Allah, maka itu Allah akan janjikan, akan berikan nuzulan min ghafurir rahim. Itu semuanya Allah berikan dari zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf yang hampir sama firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada pula kesedihan bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang Allah janjikan sebagai penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang mereka telah kerjakan dahulu. Saat masih di dunia, dia berusaha untuk menetapi jalan istiqomah. Dia berusaha untuk menetapi petunjuk sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berusaha mencukupkan diri dengan petunjuk sunnah Rasulnya dan para sahabatnya. Kemudian beliau menutup kalimat dari kitabnya ini dengan mengatakan, As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbul arsyil azim, Rabb dari arsy-Nya yang agung, bi asma'il husna, dengan nama-namanya yang paling indah, wa sifatihil ulya, dan semua sifat-sifatnya yang maha indah, yang maha terpuji, yang maha sempurna, an yaktubalana jami'an, agar Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita semuanya ats-tsabata wal hidayata ila siratil mustaqim, keteguhan, keistiqomahan, dan juga petunjuk menetapi jalan yang lurus. Wa an yu'idhana min sabilil maghdubi alaihim wa sabilid dhalin, dan menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dari jalan-jalan orang-orang yang Allah murkai dan jalan-jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Wa an yusliha lana sya'nana kullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki urusan kita semuanya. Wa an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita yang itu merupakan kehormatan, kemuliaan urusan kita. Wa an yusliha lana dinana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana dunyana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan dunia kita yang itu sebagai tempat kita tinggal dan beramal saat ini. Wa an yusliha akhiratana allati fiha ma'aduna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita yang akhirat merupakan tempat kita kembali. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan Allah jadikan bagi kita semuanya kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal tambahan untuk semua bentuk kebaikan, untuk bisa kita jadikan sebagai sebab meraih pintu-pintu kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau panjatkan di sini, kematian sebagai tempat beristirahat dari semua bentuk keburukan. Mudah-mudahan Allah jadikan dan kabulkan semua yang telah disebutkan tadi, dan Allah mudahkan kita untuk menetapi petunjuk jalan istiqamah hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari apa yang kami sampaikan,
bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah kebaikan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salam, keberkahan dan juga nikmat kepada hambanya dan rasulnya, nabinya, yaitu Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau telah jelaskan dari kitab yang kecil ini bisa memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita berusaha untuk menetapi jalan istiqamah, yaitu petunjuk jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para sahabatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.